Assalamualaikum, Mam. Assalamualaikum, teman-temanku semuanya. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi di video sederhanaku ya. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, alhamdulillah di video kali ini dimulai aku yang lagi beberes kamar ya teman-teman. Seperti biasanya sih kegiatan yang selalu berulang-ulang ya. Beberes kamar seperti biasa. Cuma aku rapi-rapikan aja, terus nanti mau aku sapu. Nah, untuk di video kali ini aku cuma beberes, bersih-bersih, juga mau menata sedikit belanjaan di dapur sama masak nasi tiwul gitu ya teman-teman. Apakah ada yang tahu rasanya bagaimana nasi tiwul? Tonton terus videoku ya. Mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang belum tahu ya bagaimana penampakannya si nasi tiwul. Kalau aku sudah biasa ya teman-teman makan nasi tiwul itu. Kalau di kampungku itu biasanya dimakannya ya pakai sayur ya. Biasanya tuh yang enak itu pakai sayur apa itu namanya, ayam santan tapi yang agak sedikit pedas gitu. Itu tuh enak banget. Dan nanti aku juga akan masak itu ya. Jadi nasi tiwul itu sayurnya ayam santan pedas gitu. Tapi kalau di sini di tempatku ini nasi tiwul biasanya nggak dimakan pakai sayur tapi dikasih gula atau kelapa gitu ya biasanya. Jadi ya berbeda-beda ya setiap daerah itu caranya apa itu cara memakannya gitu ya. Cara pengolahannya dan apa itu namanya, penyebutannya mungkin juga berbeda kali ya, tiwul apa gitu. Oke, ini untuk kamarku sudah aku apa itu namanya rapikan ya. Untuk spraynya tinggal ini menata gulingnya. Setelah itu nanti aku sapu dan aku mau menata bajuku ya, baju hasil lipetan dan sebagian tuh setelikaan gitu ya. Jadi nggak semuanya aku setelika kalau untuk baju itu, tapi tetap ya setelah aku jemur itu kalau misalkan nggak aku setelika cepet-cepet dilipat supaya nggak keburu kusut gitu ya teman-teman. Karena kan aku nyetrika baju itu nggak semuanya gitu kan, jadi aku pilih-pilih misalkan baju buat pergi gitu baru aku setrika. Oke, di sini untuk spraynya, kasurnya sudah rapi ya, tinggal di sini aku sapu-sapu. Sapu-sapunya tuh yang aku video di ruangan di kamar aja ya, tapi kalau misalkan di ruangan tengah atau di ruang tamu nggak aku videoin ya. Ini sebenarnya nyapunya aku lanjutin sih langsung ke ruang tamu terus ke depan ke teras gitu. Nah, untuk nyapunya selesai, di sini langsung aja ya aku menata baju-bajuku ini. Nggak banyak sih tapi ya lumayan ya, kalau nggak cepet-cepet ditata ke lemari juga numpuk-numpuk di luar gitu, nanti ngambil-ngambil terus yang ada di lemari, akhirnya lemarinya kosong ya teman-teman. Tapi nggak cukup ini aja sih, sebenarnya masih ada ya itu yang di jemuran itu belum aku lipetin, tapi sebenarnya sudah waktunya ngangkat. Tapi nanti dulu, yang penting ini aku masukkan aja dulu biar agak lega gitu ya, biar tenang kalau sudah pada masuk ke tempatnya masing-masing gitu ya. Kalau ngelihat sudah rapi gitu kan seneng. Ini itu di pagi menjelang siang ya teman-teman. Seperti biasa aku kalau lagi bikin video itu ya di jam-jam itu ya teman-teman, karena kalau pagi-pagi itu rempongnya luar biasa ya. Sebenarnya pengen sih sekalian di video gitu kegiatan di pagi hari waktu bikin sarapan, ngurusin anak gitu, tapi kayaknya kalau misalkan lagi jamnya tuh kayak keburu-buru banget kayaknya, ya udah ya nggak sempet aja gitu bikin videonya. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah pada berangkat, akunya sudah ngantar sekolah, jadinya di rumah itu sendiri gitu ya. Jadi lebih tenang aja, sekalian beberes sekalian bikin video gitu ya teman-teman. Karena kalau aku misalkan bikin video juga di malam hari juga nggak bisa ya, karena sejauh ini tuh lampunya masih kurang ya, untuk pencahayaannya kurang terang. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti ya bisa beli lampu yang
pencahayaannya tuh cukup gitu ya untuk bikin video di malam hari, mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah di sini untuk menata bajunya hampir selesai ya teman-teman. Terus nanti aku akan beralih ke kamar sebelah ya. Karena di kamar sebelah itu aku mau merapikan bukunya si anak-anak ya. Bukunya tuh nggak banyak, sedikit, tapi kok berantakan banget ya. Setiap dia nyusun jadwal itu selalu aja kayak hasil merapikannya kayak kurang puas aja akunya gitu ya. Padahal ya sudah aku ingetin sih suruh merapikan gitu ya untuk bukunya ini supaya rapilah sedikit gitu, tapi ya seperti itulah hasil karyanya ya teman-teman. Tapi di sini nggak apa-apa ya, aku rapikan lagi supaya benar-benar sesuai yang aku mau gitu ya. Tapi kalau misalkan ada berantakan sedikit gitu ya rasanya dilihat kayak kurang enak aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah rapi begini pasti beda ya dilihatnya, pasti lebih rapi gitu kan, enak dipandang gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku merapikan bukunya anak-anak ini, aku lanjut ke belakang ya, mau menata ini belanjaan sedikit. Ini belanjaan di hari apa ya teman-teman, aku lupa. Sebagian itu sudah aku ambil ya untuk kayak berasnya itu karena keburu mau dipakai, keburu mau dimasak ya, kayak minyak, ada gula gitu. Nah, sisanya tuh masih ada di kantong kresek itu, belum sempat aku rapi-rapikan, belum sempat aku susun ke tempatnya masing-masing ya. Nah, makanya ini sudah ada waktu luang, terus aku tata-tata semuanya ya. Yang di bagian bawah ini seperti biasa aku taruh untuk persabunan ya teman-teman. Nah, yang di atas itu aku taruh untuk yang seperti beras gitu ya, yang untuk dimakan gitu ya. Yang untuk dikonsumsi. Nah, di sini tuh aku bersih-bersihkan ya kotaknya karena kok kayak ada pasir-pasirnya gitu untuk kotaknya itu. Ini aku lap pakai tisu aja sih ya, nggak aku cuci, biarin aja nanti ya kalau misalkan ada waktu yang lebih luang lagi akan aku cuci. Sebenarnya nggak terlalu kotor sih, tapi kayak lebih ke pasir sedikit gitu, makanya cuma aku lap pakai tisu. Nah, di sini tuh masih ada apa sih namanya, aku nyimpan daun sirsak juga ya teman-teman. Ini tuh juga dibawain dulu, sudah lama banget dari kampung ya, tapi aku tetap aku simpan ya sewaktu-waktu aku butuh. Kalau misalkan aku mau juga pas niat banget gitu, aku kayak rajin aja gitu ngerebusnya buat aku minum gitu ya. Katanya sih bisa menurunkan tensi juga, apa ya, banyak sih manfaatnya kalau daun sirsak itu. Makanya ini aku simpan aja ya sewaktu-waktu butuh. Mungkin kalau ada tetangga juga yang mau gitu kan, dianya juga bagus kok, nggak busuk gitu ya teman-teman, kering bagus gitu. Karena ini aku simpannya juga nggak yang di tempat yang lembab, tapi di tempat yang terbuka ya, jadinya kena udara gitu tetap kering gitu ya teman-teman untuk daun sirsaknya. Nah, setelah aku menata belanjaan ini ya sedikit, ini belanjaan nggak banyak ya teman-teman, aku nyetok pokoknya itu cukup aja untuk berapa minggu gitu ya, ya sekitar 3 mingguan gitu ya, cukuplah. Karena di sini untuk beli sabunnya juga ini lumayan ya, kayak cukup ya ini 3 minggu ya. Pokoknya misalkan nanti nggak cukup atau ada yang kurang, baru nanti aku akan beli lagi gitu aja ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan beras aja ya, kalau beras itu aku pastikan, aku usahakan untuk sebulan itu langsung beli 10 kilo sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau beras itu, terutama yang beras ya, itu aku usahakan gitu ya, belinya tuh sekaligus gitu. Misalkan habisnya 10 kilo, ya aku beli sekaligus itu 10 kilo gitu, supaya apa sih, ya menurutku tuh perasaanku tuh kayak ayam aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan stok beras itu di dalam rumah tuh selalu ada gitu. Jadinya tuh ya tenang aja gitu, kalau bahasa Jawanya sih ayam katanya ya. Oke, di sini untuk menata belanjaannya sudah selesai ya teman-teman. Terus aku lanjutin aja mau masak nasi tiwul ya. Ini tiwul yang aku pernah ceritain di video sebelum-sebelumnya ya. Ini bawanya itu dari Kalimantan ya. Ngambil di pasarnya mamaku gitu ya. Mamaku yang ada di Kalimantan. Kalau yang ini mamaku yang ada di
di Jawa Timur sini ya teman-teman. Jadi mamanya ada dua, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi mama kandungku itu ada di luar pulau di Kalimantan, sedangkan mama yang ngerawat aku, yang membesarkan aku ada di Jawa Timur sini gitu ya teman-teman. Sedikit cerita aja sih. Jadi kalau diceritain sedikit gitu bukan apa-apa sih, jadi kayak lebih enak aja menjelaskannya ya. Nah itu tadi tiwulnya sudah direndam pakai air biasa aja ya teman-teman, sekitar 5 menit. Setelah itu nanti dikukusnya nggak lama-lama juga ya. Apa itu namanya, dikukusnya sekitaran 10 menit aja udah mateng. Dan nanti sayurnya ini ayam ya, ayam santan pedas gitu nanti. Tapi untuk nyayurnya nggak ada di video ya teman-teman, karena ini durasinya juga sudah cukup panjang menurutku. Jadi nyayurnya di luar kamera aja ya teman-teman. Nah ini untuk tiwulnya itu sudah mulai aku kukus ya teman-teman. Ini tuh enak kok teman-teman, bener kalau yang sudah pernah makan enak. Ini bikinnya tuh dari Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah, tapi kayak dikirim ke luar pulau gitu loh teman-teman. Nah pas waktu aku ke mamaku ke Kalimantan sana, aku bawa ke sini lagi. Nah ini untuk tiwulnya aku kukus ya, singkat cerita sudah mateng aja ya, karena ini sekitaran 10 menit aja sudah mateng, nggak pakai lama-lama. Langsung ini aku pindahkan ke tempatnya di mangkok aja ya teman-teman. Itu tadilah ya teman-teman untuk videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam mengucap, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Semoga videoku bisa menghibur buat teman-teman di saat waktu senggang gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.